21 orang. Untuk angkatan kami, waktu ada gabung dengan Billy Baukau, tetapi kami baru bertemu saja di seminar di Kupang. 21 orang ini termasuk Pusat Agung Kupang dan Pusat Kue Tegulah. Saya tidak ingat kami di Pak Tegulah berapa. Berlanjut ke seminar tinggi selama 4 tahun kuliah si filsafat dari tahun 96 sampai 2000. Kuliah 96, wisuda tahun 2000 saya. Dan memang aturan itu sangat menjadi penentu. Tetap mereka akan tes kita. Saya satu kali dengan sore-sore macam tadi, kalau jam ini saya tidak keluar lagi. Tapi jam studi, itu keluar itu antara jam 3-4. Tapi jam 3 itu orang masih kerja, jam 4 baru mulai olahraga. Saya tidak ingat waktu itu antara olahraga atau kerjaan. Olahraga kita harus olahraga. Kerja juga harus kerja. Olahraga jangan kerja, kerja jangan olahraga. Karena dia punya jam untuk olahraga, untuk kerjaan. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita makin terlalu kaku dalam hidup ini. Karena harus ikut lurus-lurusan itu. Maka Bapak kadang-kadang perhatikan saya. Kadang-kadang yang format ini saya masih tetap pakai juga sampai jauh media. Padahal sebenarnya sudah harus hilang sudah, tapi kita mungkin karena sudah terlalu diformat atau apa kan. Nah, saya pakai kata format ini sebenarnya tadi saya beri contoh tentang terigu itu. Setiap mama ini kan ada dia punya malnya sendiri buat jenis kue apa. Nah, dan sepertinya kita masuk di format ini, kita masuk ke terigu baru mereka buat kita format kita untuk cari satu jenis kue saja. Tetapi kan tiap orang, tiap ibu kan, saya masih ada rencana mau buat kue ini. Bisa goreng kah? Atau bisa goreng terlalu gampang. Tapi itu biar kami laki-laki bisa. Pokoknya mama yang tahu kue apa, kami yang tahu makan. Karena itu, saya satu kali saya kehabisan sabun odol. Ada satu kios di dekat Seminari Tinggi, namanya Mama Len Ganas, orang dari Bilula. Dia tinggal dia ada satu kios dekat Seminari. Saya jalan, saya bertemu dengan satu pembina. Dia juga baru pulang dari pelayanan di mana. Pulang. Saya ini memang sudah mandi habis saat itu, tetapi untuk besok dia ada sudah habis sabun yang odol terutama. Kalau sabun sudah, kan odol ini kita yang sangat penting. Sabun kita laki-laki ini kita pas ambil rambut sedikit masuk bisa masuk gereja ada tapel. Tetapi dari segi kebersihan mulut ini, untuk saya sangat penting. Sekarang saya ini bingung mau pulang kah atau terus. Kalau saya terus, saya takut nanti sampai di sana. Dia pakai motor, dia terus ke saya punya kamar. Dia terus ke saya punya kamar. Dia cek saya tidak ada. Akhirnya saya tetap pulang. Nanti malam itu antara jam 8:30 sampai antara jam 8 sampai jam 9 rekreasi. Nah, itu baru manfaatkan ini untuk jalan saja. Untuk jalan karena hampir tiap malam itu ada rekreasi antara jam 8 sampai jam 9. Jam 9 itu kita masuk studi. Walaupun di kamar masing-masing. Kalau masih seminar menengah itu kita studi di kelas. Tetapi seminar tinggi itu kita masuk belajar di kita punya kamar masing-masing. Masuk di kamar masing-masing ini kan tiap orang atur diri sendiri. Kalau dia tidak belajar berarti dia boleh. Siapa yang datang periksa sekarang banyak atau tidak? Tetapi yang saya buat yang berkaitan dengan cek itu, saya langsung pulang kembali. Karena saya takut. Nanti pulang cek itu berarti saya tidak taat, tidak disiplin, membangkang. Walaupun memang kebutuhan. Tadi dia sudah bilang kebutuhan, saya sudah kasih tahu bilang kebutuhan, tetapi dia sudah saya pulang,
ini format yang terlalu kaku yang macam ini. Lalu saya juga pernah alami hal yang lain lagi. Waktu tahun 2002, kakak nona saya yang saya ikut dia yang saya ikut dia, saya yang terakhir sudah, karena sudah saya adik laki-laki tapi sudah meninggal waktu 96. Tahun 2002, kakak nona saya berkap nikah. Saya minta izin di Uskup Domi, yang adalah Bapak Asrama waktu itu. Saya minta izin dengan alasannya karena ini karena belum kuliah, lalu Agustus itu belum kuliah. Untuk kita mahasiswa waktu itu belum kuliah, Agustus, September baru mulai kuliah. Dan alasan itu, lalu alasan yang kedua ini sangat pribadi. Sesudah dia tidak ada yang namanya saudari untuk lengkap, untuk nikah lagi, karena yang terakhir sudah, dan dia tidak ada lagi. Yang lain sepupu itu kan mau pergi atau tidak pergi ya itu urusan, tapi yang penting kandung. Tetapi dia hanya jawab saja, dia bilang apa? Kau tidak pergi juga orang tetap berkat nikah. Kau tidak pergi orang tetap berkat nikah. Aku berkata tetap berkat nikah. Tetapi sekarang aku pilih, kalau aku pergi baru berkat nikah, kalau aku pergi baru mereka berkat nikah, maka besok boleh jalan. Tetapi kalau aku tidak pergi dan mereka tetap berkat nikah, maka tidak boleh jalan. Akhirnya saya putuskan untuk tidak pergi. Jadi memang saya pada akhirnya berpikir bahwa ini karena kemauan saya untuk masuk, maka apapun yang berkaitan dengan hidup saya, aturan maupun apa-apa, saya harus taat tanpa komentar, tanpa protes. Karena inilah kemauan dan keputusan saya. Jadi karena itu memang saya juga taat kaku, walaupun ada taat yang ketakutan, tetapi harus taat karena inilah kemauan saya. Mungkin ada ketakutan juga, tanggung jawab terhadap keluarga. Mungkin saya tunjukkan ini untuk bertanggung jawab terhadap keluarga. Tetapi dalam perjalanan saya juga terakhir menemukan bahwa memang kita tidak bisa mengatur diri sendiri untuk menjadi imam. Harus orang lain yang mengatur kita untuk menjadi imam. Dan kalau mau menjadi imam, maka harus ikut dia punya tahap-tahap dan format-format. Saya mengalir seperti itu, dan sedikit-sedikit juga dalam hati ada pembangkangan juga. Saya ada pembangkangan. Bahkan saya pernah melawan pembina, Saya sementara kerja sesuatu itu orang tidak boleh, siapapun dia tidak boleh datang suruh saya untuk pergi untuk kerjaan hal lain lagi. Saya sementara sapu di sini yang masih ini, jangan suruh lagi. Saya bilang habis ini ke sana ya. Nah, saya tidak mau yang macam ini. Saya pernah melawan pembina untuk, saya bilang begini, kalau baru datang tidak kerja, lebih baik jangan datang. Pulang kembali ke kamu punya kamar sana. Omong untuk romo seperti ini. Kalau datang kerja, saya sementara kerja tidak boleh suruh saya untuk kerja di tempat lain lagi. Saya tahu bahwa ini belum selesai, sekarang saya ke sana. Ini pembangkangan. Tetapi saya omong karena saya sementara kerja, bukan tidak kerja. Kalau datang, omong baik-baik. Omong datang baik-baik. Dan saya sementara sapu, sementara raut, baru datang bilang harus ini ke sana. Saya tahu bahwa ini belum selesai dan di sana belum, dan sekarang semuanya saya akan pilih juga ke sana. Dan pembangkangan juga terlalu banyak saya, maka di bagian akhir dari
di bagian akhir dari refleksi saya untuk menjadi imam, pada saat itu saya juga sadar bahwa memang antara dua untuk diterima untuk menjadi pastor atau tidak. Tetapi mereka lihat nilai juga, karena saya punya IP untuk mau dapat sementara juga 3 koma, tidak sampai 4, 3 koma. Kalau saya masih ingat sekitar 3,48, tidak sampai 50. Sekitar 48, 45. Nah, saya punya apa, ujian akhir untuk menjadi pastor itu saya punya IP berapa? Sampai IP 4. Nah, jadi kalau mau keluar saja dari segi apa? Dan secara manusiawi saya berpikir seperti itu, bahwa taat karena mau menjadi orang yang baik, taat karena supaya orang tua tidak kecewa. Ini adalah unsur-unsur yang membuat saya untuk tetap taat. Tetapi hal lain lagi yang membuat saya melibatkan karya Tuhan, karena walaupun masih dalam keadaan pembangkangan, masih dalam taat buta, tetapi tetap ada satu sinar yang selalu mengatakan, ada satu cahaya yang selalu mengatakan bahwa memang engkau harus menjadi imam karena engkau dibutuhkan oleh banyak orang. Dan karena karya Tuhan benar-benar ada dalam diri saya, maka terakhir saya juga merefleksikan dari Mazmur yang mengatakan bahwa ketetapan-ketetapan adalah nyanyian Mazmur baik. Ketetapan Tuhan, saya sadar bahwa semuanya adalah karena Tuhan yang tetapkan. Dan terakhir menjadi nyanyian Mazmur untuk saya, maka saya dari ini sebagai moto, kalau seandainya Tuhan tidak tetapkan melalui banyak orang, banyak pihak yang mengarahkan saya kepada jalan yang benar, yang mengarahkan saya kepada satu hidup yang lebih baik, maka mungkin saya tidak bisa menjadi imam. Tetapi karena Tuhan menetapkan semuanya ini melalui banyak orang yang punya perhatian kepada saya, maka saya juga bersama dengan pemazmur mengatakan bahwa inilah ketetapan Tuhan untuk hidup saya. Jadi memang saya tadi tidak cerita tentang pembangkangan yang dulu SMP itu. Saya sudah sampai saya cerita sepotong saja tentang SMP dan seminari, Tor dan seminari. Tapi sebenarnya juga banyak kekacauan yang ada dalam diri saya sebelum masuk seminari. Tapi walaupun seperti itu, saya tetap menyadari betapa luar biasanya Tuhan berkarya dalam hidup saya, sehingga terakhir sampai pada titik menjadi frater top yang tidak bisa disangka-sangka untuk top di seminari, terakhir dipercayakan untuk top di seminari. Itu Pak Emri mereka di sana. Dan sesudah 3 tahun di Santa Teresa Keva, dia disangka-sangka untuk menjadi pemilih di seminari, terakhir dimasukkan lagi ke seminari selama 8,5 tahun lagi. Ngeri. Sekitar hidup saya ini menjadi calon imam dan menjadi imam itu ada sekitar 11 tahun saya hidup di seminari. Hidup saya sebenarnya. Dan sekarang menjadi tahun yang ke-8 pastor paroki selama menjadi imam, inilah tahun yang ke-8. Karena 5 tahun lebih itu sudah di tempat lain, sekarang sudah tahun yang ke-3 di paroki. Jadi ini cerita saja, silakan Frater Hugo lihat saja mana yang penting itu diambil, yang tidak penting jangan ambil, yang tidak penting jangan ambil. Kalau yang penting tidak diambil, itu juga menjadi urusan sudah. Kalau yang penting tidak diambil, itu menjadi urusan.
kalau yang tidak penting diambil juga itu tetap urusan. Saya menceritakan saya punya sisi terang, sisi gelap. Karena saya juga untuk menjadi imam ini jalannya tidak mulus, Maka kalau mau keluar itu saat disuruh untuk buat lamaran untuk top. Sudah selesai sarjana sama berhenti sudah waktu. Maka saya berpikir dari segi lain. Baik, terima kasih untuk kehadiran kita dan untuk kita yang bersedia untuk mendengarkan cerita saya.